Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigir Gakum Official bersama saya, Kompol Pulung Arsa Sidanu SIK, Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Lampung. Kali ini yang akan kita bahas adalah 3 item yang akan kita bahas, yang ditunggu-tunggu oleh para netizen ataupun viewers dan subscriber channel Sigir Gakum Official. Apa itu? Yang pertama yaitu tentang Nopol atau TNKB yang udah pernah kita bahas sedikit di video sebelumnya. Kita akan bahas ulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hukumnya atau pasalnya spakbor, boleh dipasang atau dicopot atau dipotong atau enggak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan lampu, kelengkapan susunan kendaraan terkait lampu depan, lampu belakang. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Sri Kandi, Satlantas Polres Tanggamus. Oke, kita cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Cesa Pratiwi. Ya. Pangkat Bribtu. Saya berdinas di Satlantas Polres Tanggamus. Ya, kali ini kita akan coba berupaya membahas, menjelaskan kepada teman-teman, khususnya nih anak motor, kaum milenial yang suka memodifikasi motor-motornya. Nah, yang kita bahas pertama terkait dengan Nopol atau TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor atau disebut plat nomor. Plat nomor, ya. Nah, teman-teman bisa cek di Google atau di browsernya melalui gadgetnya atau handphonenya. Sama-sama nih kita belajar. Ya, kami juga polisi dan polwan juga manusia biasa. Terkadang lupa, kita harus cek, buka lagi referensi-referensinya supaya demi informasi penerangan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan TNKB ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 68 bisa dibacakan? Pasal 68 berbunyi ayat 1, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Ya, itu guys. Jadi di pasal 68 udah menegaskan kepada kita semua pengemudi wajib melengkapi ini. Nah, bila kita melanggar pasal 68 ini bisa disebutkan di pasal 280. Pasal 280 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500.000. Ya, betul. Nah, ini di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nih guys, menegaskan pasal-pasal yang sudah disebutkan sama Mbak Cesa. Nah, dipertegas lagi dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Di pasal berapa? Di pasal 1 ayat 10. Ya, disebutkan, silakan. Ayat 10 berbunyi, tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda rekiden ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa plat atau berbahan lain yang spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada ranmor. Nah, itu guys. Jadi intinya plat nomor atau Nopol atau TNKB ini harus yang diciptakan atau diterbitkan oleh pihak kepolisian atau Polri. Atau biasanya di Samsat ya, biasa diambil. Jadi teman-teman kalau mau pasang dihimbau ya, ditegaskan bahwa untuk pemasangan dibuat dari yang diterbitkan dari Polri. Nah, ditegaskan lagi di Perkap ini di pasal 39 ayat 6. Ayat 6 berbunyi TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing ranmor. Nah, kita bisa cek langsung di belakang kita sudah kita siapkan atau sediakan 2 unit sepeda motor Matic nih. Kita cek, kita bahas terkait apa? Nopolnya ya. Nopol. Nah, ini depan ya, di sini menghadap ke depan, dapat dilihat atau terlihat jelas huruf dan angkanya terlihat dari depan. Nah, sama dengan yang sepeda motor sini, coba kita cek. Nah, ini posisi seperti ini sudah benar. Ya, terlihat ada dari kode wilayahnya dan ya. Ya, ada kode wilayahnya, hurufnya, angkanya terlihat dari depan dan masa tahunnya. Ya, tahunnya juga. Nah, contoh belakangnya, ya, cek sini. Ini kita lihat belakang sudah terlihat jelas ya. Nah, contoh posisi plat nomor peletakannya atau pemasangannya yang benar, depan dan belakang. Berarti jadi sudah lengkap ya Dan ya, depan dan belakang sudah dipasang nomor platnya. Nah, banyak juga netizen tuh menanyakan, gimana Dan, Pak, Bang, Om, kalau
plat nomor ini ditaruh di belakang windshield. Ya. Nah, kenapa harus di windshield sih? Kenapa nggak di depan seperti ini? Ya. Atau seperti ini? Nah, kalau seperti dua motor ini kan terlihat jelas. Kenapa harus di windshield? Nah, kita menghimbau dengan tegas, ya, dengan jelas juga, diupayakan pasang plat nomor yang terlihat seperti ini. Dua motor ini kan terlihat, ya kan? Yang ini dan yang itu tadi terlihat dari depan, yang belakang terlihat dari belakang dengan jelas. Nah, kalau gimana di belakang? Windshield boleh silakan, tapi dengan syarat terlihat dari depan, posisi depan. Jadi huruf dan angkanya dari ujung sampai ujung terbaca. Kemudian ini juga masa berlakunya juga terbaca. Kalau misalkan dipasang di belakang windshield kan kadang sempit ya, posisinya separuh kepotong. Nah, itu kan nggak terlihat jadinya. Pasti akan memancing perhatian para petugas polisi lalu lintas di jalan, menyetop teman-teman. Pasti akan mengecek, memeriksa bener apa enggak, dicek STNK-nya, SIM dan lain sebagainya, termasuk posisi plat nomor. Jadi dihimbau pada teman-teman agar ditaruh di depan dengan jelas dan belakang juga dengan jelas. Nah, ini terkait depan dan belakang. Terus yang misalkan dipasang cuma depan aja ataupun belakang aja, itu dapat ditilang. Idealnya dapat ditilang karena apa? Kita udah jelaskan tadi di pasal-pasal yang tadi di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkap nomor 5 tahun 2012 tentang legi dan ranmor, dipasang di depan dan di belakang. Berarti harus dua. Harus lengkap. Nah, harus dua. Depan dan belakang harus lengkap. Jadi jangan salah satu aja. Itu dapat ditilang karena di pasalnya udah jelas depan dan belakang. Itu guys yang terkait TNKB Nopol. Untuk selanjutnya kita bahas tentang spakbor. Nah, kita cek lagi spakbor di handphonenya. Spakbor dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan pasal 285. Bisa dibacakan? 285 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman air ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3. Junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Komandan. Ya. Nah, di sini kita udah jelas kalau spakbor itu termasuk komponen susunan kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, baik itu mobil ataupun sepeda motor, truk, bus dan lain sebagainya. Nah, kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus memasang spakbornya. Banyak nih netizen yang menanyakan, gimana Dan kalau spakbornya dipotong atau dicopot, boleh nggak? Nah, ini dasar hukumnya yang bisa ditilang, yang dapat ditilang dengan dasar hukum pasal 285 ini. Nah, di dalam pasal 285 ini ada jungto pasal 48. Nah, bisa dibacakan untuk pasal 48. Pasal 48 ayat 1, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ya. Dan di ayat keduanya, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan atau penempelan kendaraan bermotor. Ya, di sini di pasal 48 ini menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis. Ya, dan laik jalan. Nah, terkait dengan spakbor ini adalah persyaratan teknis karena terkait dengan komponen susunan, ya. Di ayat 2-nya persyaratan teknis ini terdiri dari susunan. Ini termasuk komponen susunan. Spakbor ini wajib dipasang, jangan dicopot, jangan dipotong. Nah, kemudian dijelaskan lagi, ditegaskan lagi untuk aturan pendukungnya di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, pasal 6. Bisa dibacakan? Pasal 6. Pasal 6 ayat 1 berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis. Dan ayat keduanya, persyaratan teknis bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri susunan. Ya, sama dengan pasal 48 ya. Kemudian di pasal 7 dibacakan. Pasal 7 huruf J yang berbunyi komponen pendukung, Dan. Ya, di sini di pasal 7 susunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A terdiri dari huruf J yaitu komponen pendukung. Nah, kemudian di pasal 35-nya
Bisa dibacakan? Komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf J meliputi yang pertama, pengukuran kecepatan, kaca spion, penghapus kaca kecuali sepeda motor, klakson, spakbor, dan bumper kecuali sepeda motor. Nah, di pasal 35 huruf E ini dalam PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan ini jelas ini spakbor disebutkan. Kemudian pasal 40-nya dibacakan. Pasal 40 ayat 1 berbunyi spakbor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf E harus memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban. Dan yang ayat kedua berbunyi spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan atau badan kendaraan. Ya, jadi guys, ini spakbor tetap wajib dipasang. Jangan dicopot, dilepas biar apa? Kelihatan good looking, biar kelihatan bannya mantap ya, gede biasanya. Karena untuk melindungi buat pengendara juga ya, dan ya meminimalisir lah setidaknya. Ada upaya meminimalisir untuk biar tidak ada menyiprat ke mata. Apalagi sekarang musim hujan ya, banjir di mana-mana. Kalau kena mata kan berbahaya, kendaraan belakang bisa berpotensi kecelakaan juga guys. Jadi tetap spakbor dipasang, jangan dipotong ataupun dicopot, atau mungkin diganti tail tidy. Kalau tail tidy itu spakbor yang modelnya kecil, yang apa biar apa racing look lah, good looking, jadi semakin kecil. Sedangkan tail tidy itu kan nggak lebar seperti ban atau mungkin lebih panjang lah. Kalau standarnya atau bawaan motor kan, nah seperti contohnya ini kan masih standar nih. Standar ya. Nah panjang. Selebar telapak ban ya? Ya, selebar telapak ban. Kalau yang ini contohnya ini udah diganti apa motor lain nih, KLX nih. Nah, tapi masih bisa ditoleransi lah, karena apa? Dia lebarnya tidak kecil ya, lebarnya menutupi atau sama dengan masih pas dengan telapak ban kan? Ya, dengan telapak bannya, tapak bannya, biar tidak apa nyiprat ke belakang. Nah itu guys yang terkait spakbor. Untuk yang terakhir yang kita bahas, yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, terkait lampu. Nah kita akan cek lagi nih di undang-undang pasal-pasalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 279, bisa dibacakan? Pasal 279 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ya. Nah, itu guys. Kenapa kok dimasukkan dalam pasal 279? Banyak nih teman-teman yang suka modifikasi motor. Ya. Kaum milenial yang suka modifikasi motor yang memperbanyak lampu. Ya. Seperti contoh di belakang kita ini. Dua motor ini salah satunya dipasang apa banyak lampu yang menyilaukan, yang dapat berpotensi kecelakaan lalu lintas. Jadi masuk dalam kategori pelanggaran pasal 279 ini. Nah, bisa disebutkan untuk pasal 58-nya? Pasal 58 berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Ya, itu guys, tidak boleh. Kan udah 2 pasal nih, udah mempertegas di pasal 279 dan pasal 58. Nah, tadi kita udah jelaskan di pasal 279 dan 58 terkait dengan penggunaan perlengkapan ya. Yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, yang dapat berpotensi kecelakaan lalu lintas. Jadi lampu sorot yang mengganggu atau menyilaukan pengguna jalan lain ini termasuk dalam kategori berpotensi kecelakaan atau mengganggu keselamatan berlalu lintas. Nah, jadi di pasal masuk dalam pasal pelanggaran di pasal 279 dan di pasal 58 dijelaskan dengan tegas. Nah, selain itu juga terkait dengan lampu, kita akan bahas juga memperjelas lagi terkait warna-warna lampu nih. Banyak teman-teman kita menanyakan, Pak, dan tolong dibahas dong warna-warna lampu. Nah, kita tegaskan nih, kita jelaskan nih satu persatu, kita pretelin satu persatu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan pasal 23. Bisa dibacakan satu persatu aja dulu. 23, sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I meliputi yang pertama, lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda. Ya, di huruf A, lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda. Jadi, lampu utama harus putih atau kuning muda. Jadi, nggak boleh warna lainnya, biru, pink, hijau, orange. Ya, jangan yang warna-warni, alay. Jadi kayak odong-odong. Itu pun nanti dipikir orang, apalagi diganti warna merah. Nah, ini warna merah itu warna
rem belakang atau lampu belakang. Jangan nanti kasih warna merah depan dipikirnya Ngerem. itu ngerem atau apa, dipikirnya ini wah ini kendaraan posisi belakang nih, bahaya, bisa ketabrak atau bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang huruf B, Yang huruf B, lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda. nah sama. Jadi lampu deket sama lampu dim, lampu jauh warnanya sama. Jangan dirubah-rubah, putih atau kuning muda. Kemudian huruf C. Yang huruf C, lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip. Nah, lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip. Kelap-kelip. Nah, Seperti itu lampu sen. sen. Nah, lampu sen, lampu rating ya. Biasanya kok bahasa ini ya. Sen. Lampu sen, lampu kanan, rating. sen kiri. Ya. Kelap-kelip. Kelap-kelip warna kuning. Apa tadi? Kuning. Kuning tua. Dan Kuning tua. Kelap-kelip atau biasanya ada juga tuh kendaraan bermotor, mobil atau mungkin sepeda motor yang dari pabriknya diproduksi sudah sequential. Sequential itu yang running. Nah, running itu ya termasuk kategori kelap-kelip juga. Jadi itu aman guys. Jadi nggak usah khawatir, itu ada yang sudah diproduksi dari pabriknya. Mungkin kayak Mercedes-Benz, Audi dan lain sebagainya, macam-macam. Dari sananya emang sudah begitu. Sudah begitu, ya. Itu termasuk kategori kelap-kelip. Ya, untuk lanjutnya, huruf selanjutnya yaitu lampu apa? Lampu rem huruf D. Lampu rem harus berwarna merah. Nah, lampu rem. Ini kita cek yang di sini nih. Nah, ini memang bener lampu merah, tapi kelap-kelip. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk teman-teman yang memodifikasi lampu remnya harus kelap-kelip kayak gini. Jadi kayak bukan apa ya? Bukan ngerem jadinya, dipikir orang hanya sekedar aksesoris biasa, variasi biasa. Berbahaya nih, guys. Dipikirnya orang yang di belakang, oh ini cuma aksesoris biasa. Padahal ini kita sedang ngerem. Takutnya ketabrak atau berpotensi kecelakaan lalu lintas. Membahayakan. Ya, membahayakan. Memang orangnya benar, tapi kelap-kelip yang kelap-kelip hanya khusus Sen. lampu sen aja ya, lampu Sen rating. kanan kiri. Ya, ini contoh salah ya, nggak boleh seperti ini lampu kelap-kelip. Jadi harus stasioner, ya, lampu remnya harus nyala stasioner. Nah, untuk selanjutnya huruf E. Huruf E berbunyi lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda. Nah, ini maksudnya lampu kota atau lampu senja atau DRL. Day running light biasanya. Nah, day running light ini kan motor-motor atau mobil-mobil zaman sekarang ini sudah menciptakan dari pabriknya itu sudah ada DRL-nya, ada lampu senjanya yang udah kayak LED ya. Nah, untuk lampu selanjutnya, huruf selanjutnya. Huruf F, lampu posisi belakang berwarna merah. Nah, lampu posisi belakang berwarna merah seperti ini, guys. Nah, ini lampu warna merah. Ya. Selanjutnya huruf G. Lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor. Ya, itu untuk mobil ya, mobil. Ya, mobil dan roda 4 ke atas. Kemudian yang huruf H, H, lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih. ya, huruf selanjutnya huruf I. Terakhir huruf I, lampu isyarat peringatan bahaya warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip. Jadi dua-duanya ya, isyarat Ya. peringatan berbahaya. Ya. Nah, kemudian pasal selanjutnya pasal 24 ayat 2 dan 3. Bisa Pasal 24 dibacakan? Pasal 24 ayat 2 berbunyi, untuk sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh. Ya. Paling banyak 2 buah dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 meter untuk ke arah depan untuk lampu utama jauh. Nah, di pasal 24 ayat 2 ini di PP tentang kendaraan ini udah jelas dijelaskan bahwa cahaya yang memancarkan untuk lampu utama dekat itu paling sedikit 40 meter ke arah depan. ke arah depan. Dia paling dekat ya 40 meter. Kemudian untuk 100 meter ke arah depan untuk lampu utama jauh, maksimal 100 meter, nggak boleh lebih. Nanti akan menyilaukan pengguna jalan yang lainnya, guys. Nah, itu ukurannya di pasal ini. Nah, kemudian untuk ayat 3-nya bisa dibaca. 3 berbunyi, apabila sepeda motor dilengkapi lebih dari 1 lampu utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasang berdekatan. Ya, harus berdekatan. Jadi nggak terlalu jauh sekali. Yang satunya di stang kanan misalkan atau stang kiri, itu kan terlalu jauh ya. Jadi ada jarak yang dekat, jadi biar nggak membias kemana-mana. Kemudian pasal selanjutnya pasal 25. Pasal 25 ayat 1 berbunyi, lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C harus memenuhi persyaratan A, huruf A. berjumlah genap. Ya, kemudian yang B. Yang B dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain. Nah, ini lampu penunjuk arah ini adalah lampu sen ya. Lampu sen. Nah, lampu sen itu
apa namanya, di kanan kiri, Harus tidak hidup ya, Nen? harus wajib hidup juga. Jadi bisa dilihat di siang hari dan malam hari. Ya. Nah, kalau misalkan mati gimana nih? Ya dia harus segera diperbaiki. Kalau enggak dapat ditilang. Ya, semua lampu, ya, mau lampu sen, lampu rem, lampu kota, lampu utama yang sesuai dengan aturan, salah satunya mati itu dapat ditilang, guys. Jadi teman-teman kalau punya kendaraan bermotor atau mungkin sepeda motornya, lampunya ada yang mati, bohlamnya rusak atau kabelnya rusak, segera diperbaiki di bengkel karena itu akan mempengaruhi atau potensi kecelakaan lalu lintas. Jadi segera diperbaiki. Kalau enggak nanti kalau ditemui oleh petugas di jalan dapat ditilang. Karena banyak itu kendaraan yang sennya mati ya, Dan ya? Ya. Jadi bingung kan? Ya. Kan pengguna jalan yang lainnya bingung. ini mau belok kemana nih? Mau ke kanan, mau ke kiri, ya kan? Kemudian huruf selanjutnya C. Yang huruf C dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 mm. Nah, 1.500 mm itu tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Setengah meter. Nah, itu ketinggian banget, ya kan? Jadi nggak boleh terlalu tinggi. Untuk intinya yang lampu sen yang dipasang dari pabriknya tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Kemudian huruf D. Yang huruf D berbunyi dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 mm juga, Nan. Nah, sama, depan dan belakang. Kemudian selanjutnya di pasal 26 ayat 3. Ayat 3 berbunyi untuk sepeda motor lampu rem harus dipasang paling banyak 2 buah pada bagian belakang. Nah, kita kan bahas sepeda motor nih. Saat ini kita bahas sepeda motor. Untuk lampu rem paling banyak sepeda motor berapa? 2, nggak usah banyak-banyak, rame-rame. Nanti kalau terlalu rame kita kayak dibilang endorse lampu rem atau odong-odong ya. Kemudian pasal 34 ayat 1. Ayat 1 berbunyi kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 buah dipasang di bagian depan kendaraan. Kita cek ke depan. Nah, jadi di pasal 34 ini ayat 1 menjelaskan sepeda motor atau kendaraan bermotor yang karena kita bahas kali ini ada masih sepeda motor, ya kita siapkan 2 unit ini contoh lampu yang diminta oleh netizen. Nah, di pasal 34 ayat 1 ini menegaskan bahwa kendaraan bermotor, berarti di sini kendaraan bermotor semua jenis kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil atau roda 4 yang lebih dari roda 4. Nah, boleh dipasang lampu kabutnya. Model sekarang kan banyak tipe-tipe kendaraan bermotor, khususnya mobil nih, sudah ada lampu kabutnya, fog lamp. Nah, fog lamp. Sepeda motor boleh dipasang sama, karena di sini menyebutkan kendaraan bermotor, tapi dengan syarat ada di ayat 2. Ayat 2 berbunyi lampu kabut sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dengan cahaya warna putih atau kuning. Nah, fog lampnya harus warna putih atau kuning juga, guys. Terus yang B, nggak boleh warna-warni, guys. nggak boleh warna-warni. Ini kayaknya warna-warni yang ini nih. Ada yang warna apa tadi, pink apa saya lihat tadi, macam-macam lah. Terus jangan untuk biru ya. Ya. Yang kedua, titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat. Titik tertinggi permukaan penyinaran tidak lebih dari titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama. Jadi lampu utama titik tertingginya ke sana ke arah depan, ya kan. Untuk fog lampnya atau lampu kabutnya, titiknya tidak boleh melebihi tinggi ini, tinggi yang sorotan lampu utama ke depan. Jadi harus di bawahnya atau sama maksimal. Kemudian yang C? Yang C dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 mm. 800 mm itu sama dengan 80 cm. Nah, ini saya siapkan ini nih, penggarisnya nih. Kok penggaris sih? Meteran. Meteran. Nah, ini saya pasin ya. 80. Nah, lebih kurang 80. Nih. Kelihatan kan? Ya, 80 cm. Lebih kurang. Jadi coba hanya 1 meter. Jadi tadi apa yang dipasang fog lamp ya? Ya. Lampu kabut dipasang pada ketinggian tidak lebih dari 800 mm. Nah, 800 mm lebih kurang. Nah, lampu posisi maksimal paling tinggi segini nih. Jadi udah hampir udah melebihi malahan ya. Nah, nggak boleh lebih dari 80 cm nih fog lamp. Diupayakan di bawahnya lampu utama kalau mau dipasang fog lamp atau lampu kabut. Ya, di bawahnya 80 cm. Jadi maksimal paling tinggi segini. Untuk huruf selanjutnya huruf D. Ya, huruf D. Huruf D berbunyi tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 mm dari sisi terluar kendaraan. Nah, jadi
penyinaran lampu kabut atau fog lamp itu tidak boleh melebihi 40 cm. 40 cm. Kalau 400 mm berarti 40 cm dari sisi terluar kendaraan. Dari sisi terluar kendaraan berarti ini kalau motor berarti stang ya? Stang. Jadi sekitar 40 cm terluarnya. Nah, jadi kalau terluarnya ini lebih kurang 40. Nah, 40 cm paling luar sini nih. Ya, paling luar sini ya. Nah, paling luar di sini lebih kurang. Dari stang kendaraan ya, Dan? Ya, karena sisi terluar kan? Ya. Sisi terluar kendaraan. Jadi lampu kabut sorotannya penyinarannya ke depan, lebarnya tidak boleh melebihi sisi. Nah, kemudian huruf selanjutnya? Yang huruf selanjutnya tidak menyilaukan pengguna jalan. Nah, ini yang paling jelas nih, tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya, ya termasuk pejalan kaki, masyarakat atau pengguna jalan yang pakai sepeda motor dan mobil pengendara lainnya tidak boleh menyilaukan pengguna jalan lain itu. Karena yang mengganggu. Jadi kita menyarankan kalau mau pakai fog lamp yang sesuai dengan pasal ini hanya maksimal 2 buah yang dipasang, dan disarankan untuk sorotannya hanya ke jalan. Ya. Agak nunduk ke bawah lah, jangan terlalu ke atas. Sekarang akan menyilaukan fog lamp. Fungsinya kan untuk lampu kabut ya. Untuk hujan, berkabut ya kan. Nah, oke guys, ini di samping saya ini sepeda motor yang kami contohkan yang dapat ditilang ya. Kenapa dapat ditilang? Karena dianggap ini masuk dalam kategori yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas atau berpotensi kecelakaan lalu lintas, yang masuk dalam pasal 279, memasang perlengkapan yang membahayakan keselamatan berlalu lintas. Karena apa? Banyak lampu yang dipasang nih. Saya hitung ada berapa nih? Ada 9 semuanya kayak ini. Banyak sekali ya, 9 tambah ini 10. Ya kan? Yang tambahan ada 9. Ini terlalu banyak sekali nih, Mbak Cesa. Ini kalau dihidupkan dapat menyilaukan pengguna lain. Karena udah kita sebutkan tadi, penggunaan pemasangan atau perlengkapan tambahan lampu yaitu fog lamp ya. Fog lamp maksimal hanya 2. Kita sebutkan sama Mbak Cesa juga, fog lamp aja udah disebutkan tingginya 80 cm terus tidak menyilaukan. Nah, kalau ini kan terlalu menyilaukan. Kita coba tes ya. Nah, ini guys, ini udah kita hidupin. Ada lampu dimnya tambahan lagi nih guys. Di sini ada berapa nih? Ada 2 apa 4 nih? 4. Nah, ada 4 ya. Silau ya, Mbak Cesa. Ini kalau ngedim kayak gini kan menyilaukan. Jadi bisa dapat membahayakan pengguna lain, keselamatan berlalu lintas ya, keselamatan orang lain juga. Ya. Diri sendiri juga bisa bahaya karena bisa ketabrak ya. Karena orang kaget. Iya. Nah, kan ini terlalu silau. Ini lampunya hidup semua, kelap-kelip. Nah, seperti ini contohnya nih. Lampu kelap-kelip ini kan lampu merah lagi dari depan. Jadi lampu merah itu ya udah kita sampaikan juga, lampu merah itu khusus yang di belakang. Jangan kelap-kelip juga. Nanti dipikirnya posisi kendaraan belakang. Kemudian banyak yang nanya nih, Proji boleh nggak? HID boleh nggak? Ya kan? Kalau Proji sama HID untuk saat ini dihimbau agar dipasang lampu yang normal saja, standar dari pabrik. Karena kalau dipasangnya yang terlalu terang, kemudian posisi tembaknya atau posisi sorotan lampu kendaraan tersebut yang Proji atau HID apalagi terlalu tinggi, itu juga termasuk tergolong dalam mengganggu keselamatan berlalu lintas, berpotensi kecelakaan lalu lintas. Jadi masuk dalam pasal 279. Jadi kita sarankan nih kepada teman-teman yang sukanya modifikasi ya, modifikasi motor atau kendaraannya, mobil, jangan yang aneh-aneh lah, yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Karena masyarakat umum atau pengguna jalan lainnya punya hak yang sama seperti kita semua untuk menggunakan jalan. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan nih ya. Semoga bermanfaat informasinya, dapat kita share teman-teman ke teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, ataupun tetangganya, komunitasnya, klubnya, klub otomotif atau komunitas otomotif. Ya silahkan nih, semoga bermanfaat demi keselamatan kita bersama ya. Dan next video nih atau konten ditunggu aja. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Ya. Oke, itu aja yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.